hadis berikutnya, wa an Anas radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta li dhurrin asabahu. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian berangan-angan untuk meninggal hanya karena dhurrin asabahu, musibah yang menimpanya. Fa in kana la budda fa'ilan, kalau memang dia benar-benar tidak kuat ya, ingin meninggal, falyaqul, maka hendaknya dia berkata ya, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, hidupkanlah aku jika memang kehidupan itu baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan wafatkanlah aku jika memang wafat itu baik bagiku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Hadis ini menjelaskan tentang ada suatu kondisi yang ketika menimpa seorang, dia tidak kuat menghadapinya. Banyak musibah-musibah yang menimpa dan orang pada kuat menghadapinya. Namun ada kondisi-kondisi tertentu dia sudah tidak kuat. Sehingga ketika musibah tersebut sangat besar, dia hanya berharap ingin meninggal karena tidak kuat menghadapi musibah tersebut. Hati teriris-iris, rasa pilu yang sangat besar. Dia ingin takhallas, dia ingin lepas dari itu semua. Ingin lepas dari itu semua. Sehingga dia pun minta agar diwafatkan. Apakah dia ucapkan dengan lisannya, ya Allah wafatkan aku tidak kuat lagi? Atau dia berangan-angan dalam hatinya? Rasulullah SAW melarang, bahkan berangan-angan pun tidak boleh. La yatamannayanna ahadukumul maut. Jangan salah seorang dari kalian berharap dalam hatinya, saya mati saja. Kalau ada perkiraan bisikan hati seperti itu, ingin mati karena tidak kuat menghadapi, maka dia harus lawan. Dia harus lawan perasaan tersebut. Ya, maka dia berusaha untuk berdoa. Dia mengatakan, ya Allah, Allahumma aini ala sabar. Allahumma afriq alayya sabar. Ya Allah, bantulah aku untuk bersabar. Ya Allah, curahkanlah kesabaran pada diriku. Dia berdoa kepada Allah agar diberikan kesabaran. Ya. Adapun dia berangan-angan untuk meninggal supaya lepas daripada penderitaan yang dia rasakan, maka ini bukan solusi. Ini bukan solusi. Ya, memang meninggal, kemudian apakah kalau meninggal dia menjadi lebih baik? Ya, karena meninggal itu bukanlah suatu solusi dan dia bukan tempat peristirahatan. Sebagaimana ungkapan banyak orang, peristirahatan yang terakhir. Tidak, bisa jadi meninggal itu adalah awal dari bencana yang lebih besar. Ya. Ya, bisa jadi merupakan awal dari bencana besar. Bisa jadi kalau dia meninggal ternyata dia masuk dalam alam baru, alam barzah, dan dia lebih tersiksa di situ. Lebih tersiksa di situ. Oleh karenanya merupakan bentuk kekonyolan yang dilakukan oleh sebagian orang, waliyadzubillah, ketika menghadapi permasalahan pun bunuh diri. Tidak kuat ya. Menghadapi permasalahan keluarga, menghadapi permasalahan ekonomi, menghadapi hujatan-hujatan manusia, ya, dia tidak kuat. Ya, tidak beriman, kurang iman kepada takdir, kurang bersabar ya. Terutama di daerah-daerah negeri-negeri yang di situ ateis, misalnya ateis tersebar, mereka mudah sekali untuk bunuh diri. Atau di negeri-negeri yang tidak beragama ya, maka seakan-akan bunuh diri suatu hal yang merupakan solusi dari semuanya, sehingga bunuh diri bahkan bisa jadi sesuatu yang dibanggakan, bunuh diri ya. Padahal itu adalah perbuatan konyol ya, perbuatan konyol. Islam mengajarkan tidak demikian. Apapun yang terjadi, seorang jangan berharap untuk meninggal, dia hadapi dan minta pertolongan kepada Allah agar bisa bersabar menghadapinya, betapapun besar ujian tersebut ya. Ya. Dan solusinya apa? Kalau memang tidak ada jalan lain kecuali harus meninggal menurut dia, maka dia minta kepada Allah agar Allah yang beri pilihan. Dengan berdoa, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika memang kehidupan itu lebih baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Wafatkanlah aku jika wafat lebih baik bagiku. Allah yang lebih tahu tentang apa yang terbaik bagi kita. Ya, bisa jadi memang kita dimatikan lebih baik ya, daripada kita enggak kuat menghadapi ujian sehingga akhirnya kita terfitnah, terjerumus dalam dosa. Ya. Atau bisa jadi kehidupan lebih baik bagi kita dengan kita hidup, maka musibah berkepanjangan, dosa-dosa kita semakin habis, derajat kita semakin naik. Allah yang lebih tahu. Maka kalau kita menghadapi ujian yang sangat berat seperti ini, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah sebaik-baik zat yang sangat sayang kepada kita dan yang lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Adapun kita tidak tahu apa yang terbaik bagi diri kita. Kita enggak tahu masa depan, kita enggak tahu bagaimana kalau di alam barzakh. Allah yang lebih tahu. Ya, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya ketika kita mendoakan
panjang umur pada orang lain, kita jangan mendoakan semoga atalallahu umrak atau atalallahu baqa'ak ya. Semoga Allah panjangkan umurmu, semoga Allah panjangkan kehidupanmu. Tapi kita berdoa karena kita tahu kita tidak tahu bertambah umurnya kita ini semakin membuat kita parah atau semakin membuat kita lebih baik. Maka kalau kita mendoakan orang lain kita bilang atalallahu umraka fi taatillah misalnya. Semoga Allah memperpanjang umurmu dalam ketaatan kepada Allah. Semoga Allah berkahi umurmu. Ya, kita doain seperti itu. Adapun panjang umur saja kita enggak tahu panjang umur dalam maksiat atau panjang umur dalam ketaatan. Yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi, asalnya jika seorang terkena musibah yang sangat parah, dia minta agar Allah membuat dia sabar. Ingat tentang kemuliaan sabar, ingat betapa besar pahala sabar, ingat rasa pilu, rasa pedih, ini semua akan berubah menjadi pahala, menjadi kebahagiaan di alam barzakh, sehingga dia kuat menjalaninya. Kalau dia sudah tidak mampu, sudah di puncak, sudah di klimaks, dia tidak mampu lagi, maka dia berdoa dengan doa tadi. Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika memang hidup itu baik bagiku dan wafatkanlah aku jika memang wafat itu lebih baik bagiku. Setelah itu dia serahkan kepada Allah. Kalau Allah mematikan dia berarti Allah tahu dia lebih baik meninggal. Kalau Allah biarkan dia hidup berarti Allah tahu hidup lebih baik baginya. Karena dia serahkan kepada Allah. Allah yang lebih tahu tentang apa yang terbaik baginya. Ada yang bertanya tentang beberapa ayat dalam Al-Quran seakan-akan sebagian orang-orang saleh meminta kematian seperti ini Syekh Utsaimin juga rahimahullah singgung seperti dalam surat Al-Kahfi dalam surat Maryam ayat 23 Maryam berkata ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya, ya. Dia berkata seandainya aku meninggal sebelum ini dan aku adalah seorang yang terlupakan, ya. Apakah di sini Maryam minta mati? Jadi ceritanya kata Allah faja al-makhadhu ila jid'in nakhlati qalat ya laitani. Ketika itu Maryam dalam kondisi hamil sudah mengandung 9 bulan. Kemudian dalam mau akan melahirkan, rasa sakit yang dia rasakan, dia haus, dia lapar dan sakit. Terkumpul pada dirinya 3 kondisi. Dia lapar, ya. Maryam alaihi salam, kemudian dia juga haus, ya. Kemudian juga rasa sakit. Rasa sakit akan melahirkan. Kemudian bukan cuma 3 itu. Yang berikutnya, bagaimana perkataan orang nanti terhadap dia. Karena orang-orang menyangka Maryam adalah wanita solehah yang menjauh dari masyarakat karena sibuk beribadah. Tahu-tahu hamil. Tentu akan banyak cercaan dan cemoohan kepada dia. Akan dikatakan kami kira kau beribadah kepada Allah, ternyata kau berzina. Ya, bagaimana bisa hamil tanpa punya suami? Dia tidak bisa bayangkan bagaimana apa yang dia katakan oleh kaumnya terhadap dirinya. Jadi itu terkumpul semua ini, ya. Lapar, haus, sendiri, ya. Kemudian kesakitan akan melahirkan, tidak ada yang bersama dia. Dia akan pulang ke kaumnya dengan bawa seorang anak tanpa suami. Terkumpul semua itu, maka dia berkata, ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Seandainya saya meninggal sebelum ini. Dia tidak mengatakan, ya Allah matikan aku, tidak. Jadi dia berangan-angan seandainya dulu saya meninggal, saya tidak menghadapi ujian seperti ini. Kenapa? Khaufan minal fitnah. Dia takut terkena fitnah. Takut kalau ternyata dia tidak bisa menghadapi ujian ini, ya. Tapi dalam kasus Maryam alaihissalam ini dia tidak minta meninggal, tapi dia mengatakan berandai-andai seandainya dulu saya sudah meninggal maka saya tidak akan menghadapi ini semua, ya. Ya, tetapi ini syariat orang-orang sebelum kita dan kondisinya berbeda. Oleh karena itu sebenarnya mengatakan seorang kalau dia minta untuk meninggal karena tidak mampu menghadapi takut, bukan karena kemudaratan yang dia hadapi, bukan karena musibah, bencana, bukan, tapi dia khawatir dia tidak bisa menghadapi ujian kehidupan. Dia khawatir agamanya menyimpang, ya. Jadi bukan karena penderitaan, bukan, tapi karena khawatir agamanya menyimpang, dia boleh sebenarnya mengatakan dia boleh minta untuk meninggal dunia. Agar dia selamat daripada fitnah dunia. Ya. Sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ketika difitnah dengan fitnah yang luar biasa, ya. Maka dia ingin segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bukan karena
dia tidak ridho dengan perkataan Allah, dengan penderitaan yang dihadapinya, tidak, tapi dia ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kabulkan. Kemudian beliau meninggal dunia rahimahullahu taala. Jadi apa yang diucapkan Maryam ini bukan minta untuk meninggal, tapi dia berangan-angan seandainya dia meninggal sebelum kejadian ini semua, tapi dia hadapi kejadian itu semua, dan ternyata kebaikan yang datang. Jadi perkataan Maryam ini tidak bertentangan dengan hadis, karena hadis melarang kita minta untuk mati. Maryam tidak minta untuk mati, tapi dia berangan-angan seandainya dulu saya sudah meninggal, mungkin selesai urusan. Tapi dia tidak minta untuk dimatikan. Tapi dia menjalani ujian dan akhirnya dia lulus dalam ujian tersebut. Sebagaimana juga Nabi Yusuf alaihissalam ketika di akhir surat Yusuf, ketika dia sudah kumpulkan ayah, ibunya dan kakak dan adiknya, keluarganya diboyong dari Palestina menuju Mesir, ketika seluruh kenikmatan sudah sempurna, maka dia berdoa, anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah penolongku di dunia dan akhirat, wafatkanlah aku dalam kondisi Islam, wa alhiqni bis salihin, dan susulkanlah aku kepada orang saleh. Di sini Nabi Yusuf bukan berarti dia minta mati, tapi dia ingin meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Maka dia mengatakan tawaffani musliman. Jangan disangka dia terkena musibah, kemudian dia tidak kuat, kemudian dia minta mati. Tidak. Nabi Yusuf alaihissalam dalam puncak-puncak kebahagiaan, dalam puncak-puncak kesenangan. Setelah melalui penderitaan yang banyak, dia selama menderita tidak pernah minta mati. Dilempar dalam sumur, kemudian dibuka bajunya, dijual sebagai budak, jadi pekerja, dituduh berzina, dipenjara. Dia tidak pernah minta mati, dia menjalani semua dengan ihsan, dengan berbuat baik. Namun ketika seluruh kenikmatan sudah terpenuhi, maka dia minta, ya Allah, matikanlah aku dalam Islam. Artinya jagalah aku agar aku meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Dan itu boleh. Kita sekarang minta boleh. Allah merzukni husnul khitam, boleh. Ya Allah, berikanlah aku rezeki agar aku bisa husnul khitam. Meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Enggak ada masalah. Jadi tidak ada kaitannya doanya Nabi Yusuf dengan hadis yang sedang kita bahas. Karena hadis yang sedang kita bahas adalah kondisi seseorang yang menerima penderitaan yang berat, musibah, dan dia tidak kuat, dia minta mati. Ya, seakan-akan ketika dia minta mati, dia seakan-akan protes kepada Allah, ya Allah, kenapa kau kasih aku seperti ini? Mending aku mati saja daripada aku menghadapi ujian yang berat ini. Ya, berbeda dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dia sedang bukan dalam penderitaan, bahkan sedang di puncak kebahagiaan. Jadi dia pun minta husnul khatimah, bukan minta segera dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga berbeda dengan kasus Maryam. Maryam, dia bukan minta mati, tapi dia bercerita seandainya saya meninggal sebelumnya, karena dia khawatir tidak bisa menghadapi cemoohan orang, yang karena khawatir agamanya tidak kuat menghadapi semua ujian tersebut, ya. Jadi beda kasusnya. Intinya kita kembali kepada hadis Nabi SAW, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, seluruh perkaranya adalah baik. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan ini tidak berlaku kepada seorang pun kecuali kepada seorang mukmin. In asabathu dharra sabara, kalau ditimpa dengan kemudaratan dia sabar. Fakana khairal lahu, ini lebih baik baginya, sabar, pahala berjalan. Derajat diangkat. Wa in asabatu sarra syakara fakana khairal lahu. Kalau dia mendapati kemudahan, kesenangan, dia bersyukur, dan itu lebih baik baginya. Sekali lagi, jika seorang terkena musibah seberat apapun, jangan dia minta mati atau berangan untuk mati, seakan-akan dia protes dengan keputusan Allah. Seakan-akan dia mengatakan, Allah, kenapa kau uji aku dengan ujian ini? Jangan. Itu masalah akidah. Rasulullah larang, makanya Rasulullah mengatakan la yatamannayanna, jangan sekali-sekali, enggak boleh. Kalau ada bisikan seperti segera tepis, bilang Allah lebih baik, Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu dan kalian tidak mengetahui. Apapun yang Allah berikan, kita husnudzan, ya. Yang penting kita ikut prosedur, kita bersabar, berdoa kepada Allah, serahkan kepada Allah. Allah sangat sayang kepada kita. Kalau memang sudah tidak mampu, tidak kuat, maka doa tadi yang Rasulullah ajarkan. Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika itu lebih baik bagiku.